Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Kamis tanggal 22 Agustus 2024, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Nabi Yeremia, pasal yang ke-24 ayat 7. Yeremia 24 ayat 7. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Demikian firman Tuhan. Hati untuk mengenal Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, Yeremia mendapat penglihatan tentang dua keranjang buah ara. Ada dua keranjang buah ara yang Yeremia lihat. Satu buah ara yang baik dan satu lagi buah ara yang buruk. Pohon ara dalam Alkitab sering dihubungkan dengan janji-janji Allah. Pohon ara melambangkan kemakmuran. Penglihatan yang Tuhan perlihatkan terjadi ketika bangsa Israel dalam pembuangan di Babel. Semuanya terjadi karena Allah murka terhadap mereka. Dua keranjang buah ara melambangkan kasih dan hukuman. Buah ara yang baik melambangkan kasih Allah, di mana Allah memberikan suatu hati yang baru untuk mengenal Allah dan membawa mereka kepada pertobatan dan pemulihan. Allah akan mengembalikan mereka pada tanah perjanjian. Sedangkan buah ara yang buruk atau jelek melambangkan penghukuman yang mengerikan. Allah akan mencerai-beraikan mereka, mendatangkan kutuk, sakit penyakit, kelaparan, perang, dan akhirnya mereka semua binasa. Saudara-saudara kekasih, pembuangan tidak berarti Tuhan tidak mau lagi menjadi Allah mereka. Malahan, melalui peristiwa itu, Tuhan ingin membuat umatnya bertobat dan memberikan kepada mereka hati baru yang mengenal Tuhan. Pasal 24 ayat 7. Sebaliknya, mereka yang tidak dibuang dilambangkan dengan keranjang buah ara yang buruk. Mereka akan dibuat Tuhan menjadi kengerian, dicerai-beraikan, dan dibinasakan. Ayat 8 sampai dengan ayat 10. Secara otomatis kita sering berpikir, orang yang mendapat hukuman Tuhan adalah orang yang tidak lagi dipakai Tuhan. Tetapi ternyata hal yang terjadi seringkali adalah sebaliknya. Dalam kitab Ibrani 12 ayat 6 mengatakan, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dengan demikian, kita seharusnya bersyukur jika Tuhan masih mau menegur dan menghajar ketika kita berdosa. Hal itu berarti Tuhan mau mempertobatkan kita dan masih mau memakai kita. Sebaliknya, jika Tuhan membiarkan kita terus berkancah dalam dosa tanpa dihukum, hal itu dapat berarti Tuhan sudah tidak mau memakai kita lagi. Artinya, rancangan Tuhan berbeda dari rancangan kita. Yesaya 55 ayat 8. Oleh karena itu,
kita perlu berpegang pada prinsip kebenaran Tuhan, serta bukan menilai dan bertindak berdasarkan pemikiran kita sendiri. Bukankah lebih baik Tuhan menghukum kita daripada Tuhan membiarkan kita terus berbuat dosa? Karena itu, kita harus bersyukur dan memberi respon dengan benar ketika Tuhan masih mau menegur maupun menghukum kita. Apapun yang terjadi, kita harus menerima semuanya dengan hati yang bersyukur dan percaya bahwa itu semua adalah untuk kebaikan kita. Rom 8 ayat 28. Dengan tujuan supaya kita dibentuk menjadi makin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Rom 8 ayat 29. Saudara-saudara kekasih, kalau saat ini Tuhan mengizinkan kita berada dalam masa pembuangan, masalah yang tidak habis-habisnya, penderitaan, dan sepertinya kita terasing, ingatlah, Tuhan memberi kita hati yang baru untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Kita harus menjadi buah ara yang baik, kenali Tuhan lebih dalam, dan segera bertobat dari kesalahan kita. Maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dan kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami pagi ini. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa Tuhan masih tetap mengasihi kami. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu, agar kami tetap bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terimalah doa permohonan kami ya Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.